Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda dan tekun melaksanakannya. Sabdamu ya Tuhan, dari kami. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara dan saudariku, kisah cinta Melva dan Lambro adalah kisah cinta dua sejoli yang berlayar dalam perahu yang sama, dan mereka menuju ke tujuan yang sama pula. Mereka berdua adalah penduduk asli di Dolok Sangkul ini, dan mereka berdua sejak kecil juga sama-sama sebagai orang Katolik. Dan dulu waktu mereka masih muda belianya, lirikan mata mereka, lirikan polos sebagai seorang teman yang biasa-biasa, tidak ada hal yang lainnya. Tetapi beriring dengan perjalanan waktu dan peristiwa yang dilalui, setelah sekian lama mereka tidak saling jumpa di sini di Dolok Sangkul. Lalu pada tahun-tahun terakhir mereka kembali ada lagi di Dolok Sangkul ini menjalankan hidup dengan pekerjaan mereka. Lalu sesudah itu mereka kembali bertatapan mata. Karena itu pada hari ini Melva tampil anggun di depan kita semua. Yang biasa juga hari Minggu dia biasa ada di gereja ini, tetapi pertama dia tampil anggun di depan kita semua. Juga si Lambro, hari ini dia tampil perkasa di hadapan kita semua dengan penuh keberanian, dengan penuh kesungguhan bahwa mereka mau saling menukarkan janji nikah mereka. Karena itu kita semua diundang oleh yang lain, dan juga bukan diambil dari tulang kaki, karena kalau diambil dari tulang kaki nanti yang teman sepadanya di jadinya akan diperintahkan seperti kaki senantiasa menginjak bumi. Tetapi itu diambil dari tulang tersebut, sehingga mereka dua menjadi teman yang sepadan, menjadi teman yang sama dalam segala, dan juga tetap satu dalam seluruh situasi dan keadaan. Dan Yesus pada acara Injil kembali mengingatkan tradisi yang sudah kuat, yang sudah dibuat pada budaya Yahudi, dan juga mengingatkan kita supaya apa yang telah dipersatukan dengan Allah jangan diceraikan. Dan mereka berdua itu berulang-ulang ceritakan apapun yang terjadi, gelombang setinggi atau tsunami sebesar, mereka akan tetap bersatu sebagai kita. Walaupun langit itu bumi bergoyang, mereka tetap satu dengan sini. Saya akan tanya kepada Lambro dan Melva, sejak kapan kamu memutuskan untuk hidup sebagai keluarga? Lalu mereka bilang, kami dua ini orang yang sudah matang secara usia, karena itu basa-basi tidak perlu lagi seperti anak-anak muda zaman ini. Mereka main SMS, itu main di telepon,
dengan dibahasa pasal-pasal yang lain, tetapi mereka juga tidak ada lagi cuma kau bintang yang paling terang dari segala bintang yang ada di langit, atau cuma kau mulai yang paling indah yang terang hari ini. Tidak ada. Mereka bilang mereka polos terbuka, lalu saya kenal Allah dan saya, dan saya mau menikah dengan kamu. Kalau kamu mau, lalu mereka menjawab, wah, kalau kamu serius dengan hal itu, bahwa kamu benar-benar mencintai. Dan karena itu, mereka berpikir tentang apa yang mereka lakukan. Dan itu sepanjang belakang bulan mereka terus membicarakan karena itu. Akhirnya mereka mengatakan mereka luar. Karena itu sudah itu mereka terus melakukan mereka menjadi keluarga, bukan cuma tetapi misalnya untuk selama-lamanya. Karena itu mengakhiri ibadah ini itu dalam budaya Yunani itu mereka sangat menghargai perkawinan. Karena itu menurut orang Yunani itu orang yang belum sempurna kalau dia belum menemukan pasangan. Karena menurut mereka seorang yang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa itu hanya setengah. Karena itu ada kerinduan dalam diri manusia untuk mencari setengah dari dirinya yang hilang. Dan mereka sangat menghargai perkawinan. Karena itu Melva telah menemukan Lamro sebagai setengah dari dirinya yang hilang. Pun sebaliknya Lamro telah menemukan Melva sebagai setengah dari dirinya yang